gimana cara bikin barang-barang keris yang ada sidik jarinya. Begini, ini kalau menurut aku ya, sorry kalau aku salah. Memang orang dulu punya kemampuan khusus, aku percaya Om. Orang dulu mempunyai kemampuan khusus, iya. Terus yang kedua, ini aku pribadi ya. Aku kalau main gitar, ini secara logika aku ya, yang untuk sekarang ini, dan aku tidak mendiskreditkan kemampuan orang dulu. Aku percaya orang dulu tuh mempunyai kemampuan khusus, aku percaya. Cuman kalau ditarik ke sini, ibarat sederhana aja. Aku tuh kalau main gitar, ya kan, tanganku tuh ngapal. Ada yang pernah main gitar nggak di sini? Pasti kan tangannya ngapal. Nah, ketika tangan kita ngapal, kita pencet senar itu nggak sakit. Paham nggak ya? Gitu. Kita pencet senar tuh nggak sakit karena apa? Karena tangan kita sudah ngapal. Nah, ketika waktu itu aku habis main gitar kemudian nggak main, itu kan ngapalnya hilang. Nah, ketika ngapal hilang, aku pencet senar gitarnya itu sakit. Nah, seperti itu tuh. Jadi orang itu sudah terbiasa terkena panas, akhirnya tangannya udah ngapal. Kemudian yang namanya tempat itu kan ya dimasukin air, diangkat, terus dipencet kayak gitu tuh. Nah, itu tuh perlu pengulangan sehingga ngebentuk tangannya itu udah kebal terhadap panas. Itu kalau teori aku pribadi ya. Dan aku juga percaya orang dulu punya kemampuan khusus, aku percaya guys, karena tubuh kita bisa diprogram, aku percaya. Nah, secara sederhananya seperti itu tadi, aku menganalogikan ketika aku main gitar. Coba gitu. Karena aku juga punya ya, pusaka itu sidik jarinya jelas. Itu aku nggak tahu itu beneran asli atau enggak, cuman itu sangat-sangat jelas sidik jarinya. Itu bahannya dari perunggu, dan itu aku bisa bilang itu contoh di matanya Sombro. Jadi sidik jarinya tuh jelas. Jadi kalau misalnya gini, ibaratnya korek ya, ketika kita pegang korek begini aja, nggak mungkin sidik jari itu nempel. Sidik jari nempel tuh harus dipegang yang lama, dipencet gini, dalam keadaan yang bener-bener lunak, sehingga sidik jari itu menempel guratannya tuh. Nah, ini ada kelihatan guratan sidik jarinya nih. Nggak kelihatan ya guys, coba aku kasih cahaya ilahi ya, bisa kelihatan nggak ya? Kena cahaya ilahi, kelihatan nggak guratannya? Ini guratan jari, sidik jari tuh. Itu perunggu. Kelihatan kan ya? Jadi aku bisa bilang ini tuh contoh ya, aku nggak berani ngeklaim ini asli ya. Ini aku bilang contoh jimatannya Sombro. Jadi jimatannya Sombro itu berbentuk alat kelamin perempuan, karena ini Sombro sendiri perempuan. Terus kemudian di bawahnya ini itu ada peluntirannya gitu. Jadi kalau ada yang bilang ini semar, ini bukan semar, tapi ini jimatannya Sombro. Contohnya seperti ini, dan ini aku nggak ngeklaim ini asli ya guys, kira-kira seperti ini, karena aku juga nggak tahu yang asli yang gimana. Ini bahannya perunggu, karena hitam, karena patina jadi kelihatan hitam gitu. Jadi ini bukan semar, tapi ini jimatannya Sombro, bentuknya seperti apa ya, enak ngomongnya itu, alat kelamin perempuan lah gitu. Jadi tadi rohnya Sombro itu ternyata bukan cuma punya keris, ada jimatan juga. Keren banget ya kan, dan feminin karena bentukannya tuh simbol perempuan, sesuai sama empunya, empu perempuan juga kan.
kamu kesuburan mungkin ya, tapi aku kurang ngerti apa ya kenapa kok bikin jimatan seperti itu gitu kan, dibuat apa? Biasanya kan yang agak jimatan itu kan kaum laki-laki ya, tapi kok kenapa bentukannya seperti itu? Apa itu jimatan buat wanita zaman dulu atau gimana ya, saya kurang tahu juga gitu kan. Biasanya kan maskulin atau pria itu kan dia membutuhkan jimatan untuk kekuasaan, untuk pride, yang membangun kekuatan untuk pria tersebut. Tapi ini kenapa kok jimatannya cewek? Nah, itu juga aku masih belum ketemu jawabannya. Apa dulu itu cewek juga punya jimatan? Nah, kalau iya, fungsinya jimatan apa? Apa fungsinya? Masih belum tahu juga.